Seperti biasa ya, sebelum pelajaran kita membaca satu ayat Alkitab, lalu kita berdoa. Ayat Alkitab terdapat di Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Dalam doa, segala puji syukur dan kepada Bapa, segala berkat kepada kami, menyertai penyertaan kami dari perjalanan dari sekolah yang selamat. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Tuhan menyertai kami pada apa yang pelajaran ini untuk berbagai bahasa yang doa kami dalam Yesus. Baik, terima kasih. Oke, jadi hari ini semuanya hadir semua. Ada yang tidak hadir? Oh, Ricardo ya, kemana? Sakit? Oh, izin. Sakit atau izin? Izin. Ya, oke, yang berkesempatan hadir, terima kasih ya sudah hadir hari ini. Ya, kita hari ini kita akan belajar atau Ibu akan memberikan layanan basikal dengan tema itu kalau lulus SMK mau apa ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang teori apa? Teori Holland, teori tipe kepribadian menurut Holland. Nah, jadi minggu lalu Holland mengatakan ada berapa tipe kepribadian? Nah, kita sudah mengenali karakteristik diri kita. Kita sudah tahu, oh iya, tipe pribadi saya seperti ini. Saya cocoknya seperti ini. Maaf, yang di belakang duduk berlima boleh kan duduk di depan? 2 orang boleh ya? Saya orang di depan ya. Ya, terima kasih. Nah, minggu lalu tipe kepribadian menurut Holland ada 6. Nah, jadi minggu lalu kita sudah menganalisis diri kita ada di tipe yang mana, ya kan? Sudah ya, sudah tahu karakteristik dirinya? Ada yang belum? Semua sudah ya? Nah, hari ini kita akan belajar kalau kita lulus SMK itu kira-kira kita mau apa? Ya, kita mau apa? Nah, jadi topik kita hari ini yaitu pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, anak-anak sekalian sebelum masuk ke sini kan sudah menentukan pilihannya ya? Ya, semuanya jurusan teknik alat berat. Nah, tentunya dalam hati anak-anak semua pada saat masuk ke sini itu sudah terbenak ya. Nanti saya mau jadi apa? Nah, kenapa kita mesti mempelajari topik ini, topik pemilihan karir ini? Nah, itu yang pertama agar peserta didik dapat memahami pentingnya karir setelah lulus SMK. Nah, jadi anak-anak sekalian jangan sampai pas lulus tidak tahu mau ngapain, tidak tahu mau kemana, ya kan? Nah, lalu selain itu peserta didik dapat memahami pilihan karir yaitu BMW. Nah, apa BMW? Merek mobil ya? Ya, merek mobil. Nanti kita lihat sama-sama apa ya BMW itu ya. Lalu setelah itu diharapkan juga peserta didik dapat mendalami pilihan karir setelah lulus SMK yaitu BMW. Ya, lalu setelah itu peserta didik dapat menentukan. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini anak-anak sekalian diharapkan dapat menentukan arah pilihannya nanti mau kemana setelah tamat SMK ya. Nah, setelah lulus SMK mau menentukan BMW. Nanti kita lihat apa ya BMW itu. Nah, baik. Sebelum itu Ibu akan membagikan kertas ini ya. Jadi di kertas ini nanti anak-anak sekalian tuliskan cita-citanya atau angan-angannya setelah lulus SMK mau jadi apa. Jadi tulis di sini, baru maju ke depan, tempelkan di
Ya, saya kembalikan ya. Tolong di off ya. Ya, bagi temannya. Ya, silakan tulis ya. Ya. Tulis baru nanti tempel di sini. Ada yang belum dibagian? Ya, tuliskan apa keinginan kamu setelah tamat atau apa cita-cita kamu, ya? Bisa ya? Ya, silakan. Ya, silakan ditulis. Nanti kita tempelkan di. Iya, tulis namanya ya. Ya. Pasti pas mau kesini kan pasti sudah sudah ada ya dalam pemikirannya. Oh, saya mau memilih SMK jurusan teknik alat berat karena saya nantinya akan jadi apa gitu. Kan kemarin kita sudah belajar teori kepribadian, sudah mengenali karakteristik dirinya. Jadi anak-anak sekalian sudah pasti ada bayangan. Minggu lalu sudah ada bayangan ya, minggu lalu sudah bayangan. Oh ya, saya banyak memilih ini, tipe kepribadian saya seperti ini. Saya cocoknya ke arah ini. Nah. Cita-cita atau keinginan kamu. Ya, kalau sudah silakan tempelkan di sebelah sana ya. Tempel di sebelah sini. Mungkin ada yang mau ini jadi operator ini di belakang gambar ini. Kamu itu mau jadi operator Excel luar biasa ya. Cita-citanya di sini mau jadi ini. Banyak kan yang mau jadi operator alat berat ya. Silakan dituliskan, kalau sudah silakan ditulis ke depan. Ya. Sudah ya? Ayo, sudah, silakan tempelkan di sini. Ya, silakan. Di sebelah sana saja ya. Ini batasnya dari atas.
Ya, yang di belakang semua. Ayo, waktunya sudah habis. Sudah semua ya? Sudah. Yang ini sudah? Sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, coba. Semua yang sudah menuliskan cita-citanya ya, di kertas sana ada sudah tertuang cita-cita anak-anak sekalian. Nah, apa itu BMW? Apakah itu merek mobil? Mari kita lihat dulu. Ya, coba simak video ini ya. Materi ini berada di bidang bimbingan karir dengan tujuan agar kalian dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA, SMK, atau MAK, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Nah, jika ada pertanyaan apa yang akan kamu lakukan setelah lulus SMK, tentunya kalian harus memikirkan prospek ke depan ya. Pertanyaan tersebut tentu muncul dalam benak pikiran kalian masing-masing, apalagi mendekati ujian akhir dan kelulusan. Nah, berikut adalah alternatif ragam pilihan karir setelah lulus SMK. Yang pertama adalah bekerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti. Sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika kalian memilih bekerja? Yang pertama adalah mencari informasi lowongan. Informasi dapat diperoleh melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pilih informasi dari sumber yang terpercaya. Kedua, siapkan resume dan lamaran kerja. Penting bagi fresh graduate untuk mempersiapkan resume diri atau daftar riwayat hidup dan surat lamaran. Yang ketiga, mempersiapkan mental. Persiapkan mental sedari awal untuk mengikuti tahapan seleksi pekerjaan seperti mengikuti psikotes, wawancara, dan sebagainya agar hasil yang diperoleh optimal. Nah, itu tadi berbagai ragam alternatif pilihan pertama, yaitu bekerja. Selanjutnya, yang kedua yaitu melanjutkan atau kuliah. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan begitu ketat untuk memperoleh pekerjaan. Jika kalian memilih melanjutkan atau kuliah, hal-hal yang harus kalian perhatikan yaitu misalnya kalian harus mengetahui status akreditasi perguruan tingginya. Kemudian, jalur dan jenjang bentuk perguruan tinggi. Kemudian, bagaimana cara mendaftar atau masuk ke perguruan tinggi yang kalian minati tersebut. Nah, itulah beberapa hal-hal yang harus kalian cermati ketika kalian memilih untuk melanjutkan atau kuliah. Nah, yang ketiga adalah wirausaha. Banyak usaha yang bisa dilakukan oleh anak muda. Orang sering menyebut modal uang sebagai kendala, padahal semestinya tidak. Untuk memulai usaha hanya perlu 1 M, yaitu mau. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Buka usaha bisa disesuaikan dengan minat atau hobi yang kita miliki. Suatu contoh, kalian memiliki hobi memasak. Nah, kalian bisa mempraktikkan atau menyalurkan bakat minat kalian di bidang kuliner. Misalnya kalian membuka usaha membuat jajanan ringan, misalnya tempe keripik atau jajanan ringan lainnya yang bisa kalian lakukan. Atau kalian jago gambar nih, nah kalian bisa membuka peluang usaha yaitu menerima pesanan desain. Misalnya kalian membuat desain kemasan produk, desain pola busana. Nah, itu juga kalian
dan bakat bidangnya, kalian bisa menerapkannya untuk membuat usaha yang akan kalian lakukan. Sebenarnya ada banyak pilihan yang tersedia ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK. Namun yang paling penting adalah bagaimana agar sebagai pribadi kita tetap memiliki karya dan produktif. Kita juga harus membentuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, sehingga apapun tantangan yang ada kita tetap melangkah dan semangat yang pasti. Nah, itu tadi paparan mengenai alternatif pilihan karir setelah lulus SMA SMK. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat. Oke, ya, itu ya. Nah, ternyata apa itu BMW? Ya, jadi bukan dari mobil ya. Jadi kalau lulus SMK, kita setidaknya memilih salah satu dari antara ini. Jadi jangan lulus SMK jadi pengangguran, ya. Ya, tadi sudah menuliskan harapannya. Apa kira-kira harapannya sudah termasuk di dalam sini? Ya. Oh iya, luar biasa ya. Harapan yang tadi termasuk dalam BMW. Jadi BMW itu adalah B itu bekerja, M itu melanjutkan apa? Melanjutkan pendidikan, apa kuliah atau kursus ya. Dan W-nya itu berwirausaha. Oke? Sekarang Ibu akan bagi dalam 3 kelompok. Kita akan mendiskusikan lebih mendalam tentang BMW ini. Ibu akan membagi dalam 3 kelompok. Boleh mulai berhitung 1 sampai 3 saja. 1, 2, 3 sampai bisa ya. Ya cepat. 3. Ingat nomornya ya. 1. Kamu berapa kali? 2, 1. Oh ya 3. Maaf. Oke, sekarang yang semua yang nomor 1 tadi duduk di sini. Semua yang nomor 2 di sini. Yang nomor 3 Tiga.
Ya. Yang di belakang mulai ke sini bergabung. Kira. Ya. Mejanya. Kasih makanan begitu. Belakang. Ya. Yang di sini juga.
Cari dulu. Lowongan pekerjaan. Di mana biasa kita dapatkan lowongan pekerjaan? Cari lowongan pekerjaan di mana saja, di kafe. Ya, ayo diskusikan. Mana yang menulis? Ada yang sudah selesai?
dilanjutkan? Ya, lagi. Ya, waktu kita 5 menit lagi ya. Bagaimana? Melanjutkan sudah. Ayo sudah. Ini sudah. Oh ya. Bentar ya. Bayar. Ada Pak? Untuk membayar kuliah. Sudah ya.
kelompok wirausaha dulu. Nanti baru selesai kelompok wirausaha. Ayo, silakan bacakan hasil diskusinya. Ya di situ saja, berdiri saja di situ bacakan. Ayo. Dengarkan, yang lain dengarkan. Nanti kita punya pertanyaan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai wirausaha. Langkah-langkah membangun wirausaha yang pertama itu membentuk produk. Untuk memulai suatu usaha kita harus menentukan produk apa yang akan kita jadikan usaha. Yang kedua, menentukan target pasaran. Selanjutnya kita harus menentukan kepada siapa produk kita akan dijual. Yang ketiga, menguji kelayakan produk. Dan yang keempat, struktur manajemen. Yang kelima, modal. Yang keenam, bentuk usaha. Yang ketujuh, siap menerima risiko. Dan yang terakhir, menentukan tempat yang strategis. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa. Berikan aku. Kelompok lain, ada yang mau bertanya ke kelompok wirausaha? Siapa? Ya, silakan. Oke, ya tanyakan ke sana. Ya, ada pertanyaan dari kelompok M. Melanjutkan. Bagaimana pertanyaannya tadi? Gimana kalau dapat modal? Oke, katanya dari mana kira-kira kita bisa dapat modal untuk memulai wirausaha itu? Oke, dari orang tua. Ya, tidak salah ya, dari orang tua. Ya, tidak salah. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari saya, jika kita membuat produk, baru produk itu gagal atau rusak, apakah kita akan mengalami kerugian? Dan bagaimana kita akan mendapatkan uang itu kembali ketika kita melakukan ketika kita kerugian? Luar biasa. Ayo, silakan dijawab. Ayo, kelompok wirausaha. Kalau mengalami kerugian, kira-kira apa yang kita lakukan? Coba. Kalau kita mengalami kerugian, kira-kira? Ya, ya, akan ditanggapi. Dengarkan. Cara kita mengatasi kerugian dalam kita membuat wirausaha. Yang pertama itu melakukan evaluasi. Yang kedua, memperbaiki sistem bisnis. Yang ketiga, melakukan perubahan. Yang keempat, mengatur keuangan. Yang kelima, tetap fokus dan optimis. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi bisnis. Yang kedelapan, menerima masukan dari karyawan. Luar biasa jawabannya. Sudah terjawab? Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Oke, sudah tak ada ya. Baik. Sudah tak ada ya? Oke, kelompok wirausaha sudah selesai. Coba yang kelompok sini. Kelompok mana lagi yang mau? Oh ya, kelompok B yang akan presentasi. Dengarkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan memberitahukan hasil kerja kelompok kami dari kelompok B, bekerja. Apa itu bekerja? Kerja atau pekerjaan adalah aktivitas yang dengan sengaja dilakukan manusia untuk menghidupi diri sendiri, orang lain, atau memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas. Sebagai alternatif, kerjaan dapat dipandang sebagai aktivitas manusia yang memberikan kontribusi atau bersama dengan faktor produksi lainnya. Langkah-langkah menentukan untuk bekerja. 1. Mencari lowongan pekerjaan. Yang kedua, fokus pada pencarian kerja. Yang ketiga, merancang profil profesional. 4. Terhubung dengan profesional lainnya. 5. Buat target perusahaan incaran. 6. Segera bikin resume atau CV yang sesuai. 7. Persiapan menghadapi wawancara. 8. Jangan lupa follow up proses rekrutmen. Yang ke-9, menerima atau menolak tawaran pekerjaan. Oke, berikan aplaus dulu. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Ya, dari kelompok
wirausaha. Apa yang dalam pendidikan ditolak? Pertanyaannya berat ini. Apa yang dilakukan dalam ditolak? Coba. Edukasi atas pertanyaannya yang akan kita lakukan saat ditolak, kita akan berusaha kembali untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kerja kita yang kita bisa lakukan ke depannya. Terima kasih. Ya, itu berusaha lagi, tidak boleh putus semangat. Ya, sudah bisa terima? Oke, terima kasih. Ada kelompok sini mau ya? Silakan. Alasan mengapa kalian bekerja? Ya, alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa kamu pilih bekerja pertama? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan untuk bekerja yang pertama, jika kita sudah berkeluarga, contohnya untuk menghidupi keluarga kita yang terutama itu kita harus bekerja. Apa yang akan kita gunakan untuk menghidupi keluarga kita jika kita tidak bekerja? Yang kedua, diri sendiri seandainya kita belum berkeluarga, kita harus hidup mandiri dengan cara bekerja agar kita itu bisa menunjang hidup kita sendiri. Terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan lain untuk kelompok pekerja? Masih ada? Ya, berarti ada pertanyaan lain. Oh, pertanyaan oh, tidak ada. Sudah cukup terjawab semuanya. Sudah jelas ya? Baik, ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kelompok melanjutkan. Ayo, melanjutkan, kita lanjutkan ya. Silakan dibacakan. Arti ini kami dari kelompok game hasil diskusi kami yaitu melanjutkan atau tidak Ya, silakan disimak ya. langkah-langkah yang harus Di ditempuh sebelah sana supaya kelompok pekerja juga lihat. langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi yaitu menentukan bidang ilmu atau jurusan yang akan diambil. Yang kedua, menentukan kampus atau sekolah yang harus ditempati. Yang ketiga, mencari informasi lengkap tentang kampus. Yang keempat, persiapkan diri untuk mengikuti tahapan atau seleksi atau tes. Yang kelima, mempersiapkan mental. Yang keenam, memiliki gadget atau penunjang kuliah atau alat-alat untuk kuliah. Yang keenam, persiapkan uang atau dana untuk membiayai kuliah. Yang ketujuh, belajar mengatur keuangan. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Oke, ada yang ingin menanggapi? Ayo. Tadi yang lain semua dikomentari. Jadi kelompok lanjutkan. Silakan. Tanyakan. Pertama yang mau kuliah nih, tanyakan sama kelompok ini. Yang ada dari kelompok wirausaha ada pertanyaan? Cukup? Ada? Oh ya, dia pikir-pikir katanya dulu. Dari kelompok pekerja? Ya, dari Ervan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ketika kita ingin mencari tempat untuk berkuliah, biasanya itu sudah dipatok dengan nilainya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita memilih tempat kuliah yang kita pilih itu kita ingin ke situ, tapi nilai kita tidak memadai untuk bisa masuk di situ? Langkah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk di universitas impian kita? Terima kasih. Ya, pertanyaannya apa? Langkahnya jika nilai kita tidak cukup. Silakan, Dari itu kita tahu bahwa kita itu dari mulai dari kita kelas 11 atau kelas 10 kita mempersiapkan diri untuk memperbanyak nilai dan juga supaya kita nantinya bisa lulus di seleksi kampusnya. Oke, berikan aplaus. Ada pertanyaan lain dari kelompok sini? Ada kelompok lain? Oh ya, dari kelompok wirausaha. Silakan. Dan pertanyaan saya, langkah apa yang akan kita lalui jika kita itu ditolak di tempat kampus yang kita inginkan? Oke. Ya. Langkah apa yang akan kita lalui? Terima kasih kesempatan memberikan langkah yang harus kita lakukan jika kita ditolak di kampus yang kita tempati, yaitu mencari kampus yang sama atau memiliki kehidupan yang sama dan juga mencari
mencari kampus yang lain lagi supaya kita yang putus semangat dan bisa melanjutkan kuliah. Iya. Terima. Oh iya, luar biasa ya. Silakan berikan laporan. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Ya, masih ada dari kelompok Ustaz. Silakan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak sesuai dengan jurusan kita? Ya. Jurusan kita yang kita ambil. Ada yang bertanya? Diskusikan kalau yang bertanya. Ulang pertanyaannya, Pak. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil? Nah, kalau jurusan yang kita ambil itu tidak sesuai jurusan yang kita ambil sekarang ya. Sekarang kan jurusannya kamu teknik alat berat. Nah, kalau nanti tamat kuliah baru tidak sesuai kita mau ke jurusan lain ya. Ya, misalnya teknik alat berat sekarang, terus nanti mau ambil jurusan bangunan. Kira-kira kenapa? Bagaimana? Kalau tidak sesuai, kita yang menyelesaikan diri kita untuk bagaimana cara kita menerima jurusan itu, dan juga sebelum kita mengambil jurusan kita harus berpikir yang matang untuk mendapatkan atau memilih jurusan supaya nantinya kita tidak menyesal. Terima kasih. Ya, luar biasa. Berikan aplaus. Sampai ada masih ada pertanyaan lain? Oh ya, sudah. Oh ya, ya. Sudah. Dari sana sudah. Sudah. Oke, ya, luar biasa untuk semua kelompok. Ternyata dapat mengekspresikan diri masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau kita tepuk tangan, ya, oke, kita bermain-main dulu ya. Ya, fokus ke sini. Jadi kalau saya bilang satu, tepuk satu. Kalau saya bilang dua, tepuknya dua kali. Kalau saya bilang tiga, tepuknya tiga kali. Kita coba dulu. Satu, dua, tiga. Oke, bisa ya, fokus ya. Satu, tiga, dua, satu. Ada yang kelewat. Fokus ya. Ada yang kelewat. Nah, ya. Dua, satu. Fokus. Satu, tiga, dua. Ayo fokus lah. Fokus. Satu, dua, satu, dua, satu, tiga, dua. Masih ada? Ayo fokus. Sampai semuanya. Sampai tidak ada yang berbunyi. Semuanya tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Satu, tiga, tiga, satu, dua. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, semuanya sudah mengeluarkan idenya masing-masing ya, luar biasa. Ternyata materi kita hari ini BMW, anak-anak sekalian boleh mengekspresikan sendiri, menemukan gagasannya sendiri, ya, sangat luar biasa. Nah, mari kita simak ke depan kembali. Nih, tadi sebenarnya kita sudah diskusikan ya. Ini tidak jauh beda dengan apa yang anak-anak tadi sudah paparkan. Nah, B, bekerja itu merupakan suatu kebutuhan manusia seperti yang diungkapkan di kelompok bekerja tadi untuk mencukupi kebutuhan hidup kita ya, supaya kehidupan kita itu menjadi lebih baik dan juga
pemberi lowongan kerja, pastikan semua syarat-syarat kita penuhi. Lalu kita masukkan lamaran kita. Nah, nanti kita menunggu panggilannya untuk kita mengikuti seleksi. Nah, lalu setelah itu baru kita memutuskan, perusahaan akan memutuskan apakah kita diterima atau tidak, ya. Nah, yang berikut, nah ini melanjutkan, tadi juga sudah didiskusikan ya. Melanjutkan itu sebenarnya suatu keharusan untuk mengembangkan kembali talenta yang kita miliki, bakat kita ya. Dan dari segi pengetahuan kita juga akan bertambah kalau kita kuliah ya. Jadi kita tamat SMK, kita sudah memiliki skill, keterampilan, kita melanjutkan untuk kuliah, maka skill itu, keterampilan itu akan lebih bertambah, wawasan kita bertambah, dan tentu ilmu pengetahuan kita juga bertambah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Iya, sekali kita sudah diskusikan bersama ya. Nah, lalu, nah ini di dalam melanjutkan studi itu, ya, kenapa itu tadi ya? Ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ini, kalau kita mau melanjutkan, kita dulu harus mengetahui ada beberapa bentuk perguruan tinggi. Itu yang pertama universitas. Universitas itu dari kata uni berarti umum. Di situ ada banyak jurusannya, ada semua jurusan sesuai dengan fakultas-fakultas yang ada. Lalu ada yang contohnya di sana UKI Toraja, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kalau di Makassar ada UNM, Universitas Negeri Makassar ya. Nah, lalu ada juga institut. Institut itu adalah penyelenggara program pendidikan akademik dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan teknologi, kesenian, agama. Contohnya di atas ada IAKN ya, institut ya, Institut Agama Kristen Negeri Toraja ya. Itu. Nah, yang tadi itu yang kamu sebutkan dia sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi ini adalah dia dalam disiplin ilmu tertentu atau jurusan tertentu seperti sekolah tinggi ilmu keguruan, atau yang ada di kita di sini yang dekat dengan kita sekolah STT baik, sekolah tinggi baik ya. Nah, lalu ada akademi ya. Akademi ini adalah dalam satu cabang ya, cabang pengetahuan seperti akademi militer, akademi pelayaran, banyak yang unit pelayaran, ada yang unit pelayaran. Ya, itu. Lalu ada politeknik, politeknik negeri Denpasar. Nah, lalu kalau kita mau masuk di perguruan tinggi, langkah-langkah yang akan kita tempuh ini, tentukan jurusannya, lalu pilih perguruan tingginya, kita mau ke negeri kah atau ke swasta. Penting juga kita memperhatikan akreditasi kampus ya, itu untuk lebih menunjang kita. Lalu beberapa kampus mengadakan seleksi untuk masuk itu. Nah, ikuti seleksinya atau alumni yang mau masuk. Kemudian ini juga penting, pertimbangkan lokasinya ya. Jangan sampai memilih kampus di Makassar lalu kamu di sana nggak bisa tinggal jauh dari orang tua, ya kan? Ada yang nggak bisa tinggal jauh dari orang tua? Itu besar. Nah, yang lain juga kita juga mesti mempertimbangkan seperti yang diungkapkan kalau mau melanjutkan tadi, pertimbangkan juga biaya. Nah, oke, ini wirausaha sudah juga tadi dijelaskan. Ini ditekankan di sini. Kalau mau berwirausaha itu hanya satu kuncinya, yaitu mau berusaha. Seperti yang diungkapkan di kelompoknya Sah tadi, tidak perlu modal yang banyak. Kita bisa memulai dengan usaha yang kecil seperti hobi kita yang di video tadi, misalnya
uji ya. Nah, bayarkan modal awal. Kalau memang kita tidak punya modal seperti tadi dari kelompok wirausaha, boleh minta modal ke orang tua sedikit dulu ya. Nanti kita kembalikan. Iya, atau pinjam di bank dari sini. Nah, yang paling penting itu adalah kerja keras dan tetap paling penting itu adalah bagaimana kita berusaha dengan keras agar usaha itu berhasil dan bagaimana kita tekun ya, kita menekuni apa yang kita usaha. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, tadi kan kita sudah belajar DMW bekerja melanjutkan wirausaha ya. Sekarang masing-masing dari anak ini tuliskan di sini 2 prioritas utama kamu kalau kamu tamat dari sini. Contohnya mau bekerja, tulis di sini bekerja. Nah, kalau nanti kamu mau tentukan sendiri ya, itu masing-masing ya. Mau bekerja, saya akan bekerja di bidang apa, lalu langkah-langkah yang akan saya tempuh adalah ini. Boleh menuliskan 2 atau boleh saja, boleh 1 saja, sesuai dengan prioritas pilihan kamu. Ada pertanyaan? Oke, sekarang saya akan berikan ya, masing-masing ini ya. Ini tidak kerja kelompok. Ya, siapa yang belum kebagian? Ya, ada di sini sama. Oke, semua sudah dapat? Ya, silakan tuliskan nama, kelas, lalu tentukan 2 prioritas utama. Tapi kalau memang kamu nantinya hanya 1, ya 1 saja. Lalu tuliskan ya, misalnya mau melanjutkan, tulis melanjutkan dengan jurusan apa yang akan kamu pilih nanti. Atau kalau mau bekerja, saya mau bekerja membawa sebagai operator yang bisa ngangkut alat berat ya. Atau mau bekerja berwirausaha menjual nasi kuning ya. Saya akan setelah tamat saya akan menjual nasi kuning. Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah ini. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ya, waktunya 5 menit ya.
melakukan Kira-kira modalnya dari mana? Ini ada kendala. Kuliah. Kalau mau kuliah maka pertama tentukan jurusan apa ya kan. Nah, kalau sudah menentukan jurusan, cari kampus yang ada jurusan itu. Cari nama kampusnya di mana. Lalu kalau sudah tentukan di mana kampus itu. Semua tadi masih punya kertas hikmah. Ingat saja nanti kita sudah.
Yang belum, yang sudah tidak punya. Ya, yang tadi masih kelebihan di sana boleh dibagi. Lista halaman. Sini sudah cukup. Salah sudah? Cukup ya? Tuliskan halaman. Harapan kamu depan nanti kita tentang itu BMW ya, kita kan sudah pelajari kira-kira harapan kamu ke depannya apa, kan tadi sudah ada cita-citanya di sana. Nah, harapan saya kira-kira saya akan bekerja misalnya dengan memilih pekerjaan yang sesuai. Itu harapan kita ya. Sudah? Kalau sudah silakan campurkan. Ya, yang sudah. Ya. Terima kasih ya. Harapan. Wah, dia Josi.
Tidak, satu. Boleh punya kamu. Kalau begitu saya yang berjabat. Baik, di sini ada. kasih nama buah. Iya, saya. Dan sebut namanya. Di sini cita-cita saya adalah ingin menjadi operator muda dan cita-citanya ingin setelah tamat ingin menjadi pengusaha. Ya, lihat di sini ada harapan saya ke depan. Semoga saya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agar bila saya bekerja di suatu perusahaan saya bisa mendapat posisi yang tinggi. Ya, gitu ya. Di sini juga ada harapan bisa menyelesaikan pendidikan di SMA dan bekerja. Ya, luar biasa kita. Jadi hari ini kita sudah menggantungkan cita-cita kita di sebelah sana dan kita juga sudah menggantungkan harapan kita. Jadi anak-anak sekalian, selama mendengar pendidikan di sini, sekarang kita kelas 11, masih ada waktu 1,5 tahun untuk memperbaiki diri, mengingat cita-citamu yang ada di sana, lakukan langkah-langkah yang baik bagaimana supaya cita-cita tercapai, dan juga kita sudah punya harapan. Harapan kita nanti setelah kita selesai dari sini untuk menggantungkan harapannya masing-masing di sana, berarti ada tekad dalam diri untuk senantiasa memperbaiki diri dan memperbaiki cara belajar kita yang paling penting ya. Baik, kegiatan kita hari ini akan berakhir. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi bagaimana proses layanan kita saat ini. Semua punya HP kan? Ya. Silakan anak didik scan QR code di sana. Bisa ya? Sudah pernah ya? Silakan di scan, baru diisikan linknya. Ya. Ya, silakan. Bisa ya? Ya. Yang tidak bawa HP boleh nanti minta izin ke temannya untuk dikirimkan. Di situ di sana pertanyaannya hanya menjawab ya dan tidak. Ya. Ya, cuma memilih ya atau tidak. Ya, silakan. Sudah ya, sudah muncul ya? Ya, kalau menang iklan lewat iklan saja. Silakan dijawab, hanya pilihan iya dan tidak. Ya, tidak bawa HP boleh minta tolong ke temannya ya. Semuanya tahu ya, main scan di atas ya. Apa yang kamu menang? Oh iya.
Oh, teh kamu nanu mulan. Anu bang tapan. Oh, teh bisa tuh nanti bang kamu. Kamera bisa. Oh iya. Tapi saya mungkin aku guru bela tuh. Jadi kiper ronde. Tidak enak banget gitu ya. Melalui saya Ya, sudah? Sudah semua? Oke, sudah semua ya? Baik. Kita akan sudah semua? Ya, yang belum? Mana? Yang belum sudah ya? Oke ya, baik. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Siapa? Oh ya, terima kasih atas kerjasamanya ya. Ya. Franky akan membawa kita dalam doa. Setiap orang yang berkisah hanya akan mengalami kekurangan. Pulang.